Ya, tadi kita sudah bahas ya. Bahas lagi. Kerjakan contoh soal tadi ya. Oke, sekarang waktunya kita bahas satu persatu. Nanti mungkin ada beberapa materi yang tidak kita bahas sama-sama ya, kayak kromatografi gas, AAS. Nah, nanti bisa dipelajari sendiri ya di materinya. Buka lagi materi yang kemarin yang sudah kita bahas. Di sini kita bahas yang ada di contoh soal saja ya. Oke, nomor 1. Salah satu syarat suatu sampel dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV-Vis, yaitu apa jawabannya? Memiliki gugus kromofor. Ya, bagaimana dengan yang lain? Sama, Pak. Ya, Pak. C. Kromofor. Kenapa nggak harus berwarna atau harus tidak berwarna? Ya, jadi yang tepat dari beberapa opsi di sini yaitu yang C ya, memiliki gugus kromofor. Karena kalau tidak memiliki gugus kromofor, nanti UV tidak bisa menganalisis dengan panjang gelombang yang ia miliki, di mana kalau UV itu sekitar 180 sampai 380-an, kalau visible itu mulai 380 atau 400 sampai 800. Nah, untuk panjang gelombang sekian nanometer tersebut itu bisa dianalisis setidaknya memiliki gugus kromofor, atau kalau tidak punya biasanya memiliki gugus ausokrom. Ya, biasanya itu bisa 1 atau 2 gugus kromofor saja itu sudah bisa, tapi nanti panjang gelombangnya sangat pendek ya. Dan kalau ausokrom itu kan gugus yang menempel pada gugus kromofor ya. Jadi kalau ada gugus kromofor sudah pasti biasanya ada ausokromnya gitu ya. Tapi kalau tidak memiliki gugus kromofor biasanya nanti panjang gelombangnya di bawah dari itu, di bawah dari range UV atau visible, sehingga tidak bisa dianalisis dengan spektro UV-Vis ya. Biasanya visible itu ditandai dengan sampel yang berwarna. Jadi kemarin kita bahas beberapa degradasi warna ya. Ada beberapa warna dengan range panjang gelombang tertentu ya. Lalu yang tidak berwarna transparan biasanya di panjang gelombang UV. Jadi syaratnya yang paling utama atau yang pertama kalau bisa dianalisis dengan spektro UV-Vis itu harus memiliki gugus kromofor. Mungkin nanti kalau mau penelitian analisis obat, makanan, jamu bisa dilihat ya nanti sampel yang akan dianalisis tidaknya memiliki gugus kromofor. Lalu yang kedua, jawabannya apa nomor 2 yang tadi? Instrumen dari spektro UV-Vis kecuali sumber cahaya, gerbang suntik, monokromator, detektor, wadah sampel. Kira-kira apa jawabannya? Gerbang suntik, Pak. Gerbang suntik, Pak. Gerbang suntik. Kalau sumber cahaya punya ya? Punya. Iya, sumber cahaya itu nanti yang memancarkan sinar ya. Entah itu kita pakai sinar UV atau visible. Atau kalau spektrofotometri UV-Vis yang terbaru itu yang baru-baru itu sudah memiliki panjang gelombang keduanya langsung ya. Jadi nanti kita pilih panjang gelombang berapa, yaitu nanti akan otomatis memancarkan ya, tidak memilih lagi. Kalau yang double beam, tapi kalau yang single beam biasanya itu kita harus memilih nanti ya, pakai lampu untuk UV atau visible.
Kalau gerbang suntik spektro UV-vis punya tidak? Tidak punya Pak, seingat saya. Oh iya, berarti ingatannya bagus ya, keren. Saya aja nggak ingat soalnya. Iya, jadi gerbang suntik itu cuma dimiliki kita kemarin sudah pelajari ya, KCKT atau HPLC ya, yang sampelnya harus disuntikan atau diinjeksikan ya kan. Sedangkan kalau spektro sampelnya nanti dilarutkan UV-vis, nanti sampelnya dilarutkan dan juga ditaruh dalam wadah sampel, yaitu yang kita sebut kuvet ya. Nanti kuvetnya ada yang model dari kaca, ada yang dari kasa gitu ya. Setelah itu kalau monokromator dan detektor, dari monokromator spektro UV-vis itu tugasnya nanti untuk memilih dan memilah dan memilih cahaya ya. Setelah itu nanti cahaya tersebut akan ditembakkan melewati wadah sampel kuvet tadi yang ada sampelnya, terus lampunya atau sinarnya akan lanjut ditangkap oleh detektor dan nanti akan dibaca detektor gitu ya. Lihat pada panjang gelombang berapa, absorbansinya berapa gitu. Jadi kalau sumber cahaya monokromator, detektor, wadah sampel memiliki, tapi kalau gerbang suntik tidak ya, karena tidak harus diinjeksikan. Selanjutnya, bagian instrumen berfungsi untuk memilih dan memilah sudah kita bahas ya, monokromator. Nah, nomor 4 kita mulai masuk ke pembahasan HPLC ya. High Pressure Liquid Chromatography atau bahasa Indonesianya bisa disingkat KCKT, kromatografi cair kinerja tinggi. Pada KCKT fase gerak pada fase normal, yaitu kan kemarin kita ada bahas 2 fase ya di materi, ada fase normal, ada fase terbalik. Kalau yang fase normal itu yang seperti apa? Mbak Maria, Mbak Susi, Mbak Nurul, Mbak Purbaningrum, Mas Rahmat, Mbak Aisyah, Mbak Yeventia, Mbak Dian. Apa kira-kira fase normal pada KCKT? Fase normal yaitu fase diamnya Polar. Fase diamnya polar. Yang Lalu fase geraknya non polar. beta ya. Fase diamnya polar, fase geraknya Fase geraknya non polar. Polar. Ya, lalu nomor 5. Apabila dalam analisis HPLC dengan fase diam polar dan fase geraknya yang non polar, berarti normal phase ya, atau fase normal, maka puncak yang muncul lebih awal pada kromatogram adalah yang polar atau non polar kira-kira? Non polar. Kenapa non polar? Karena yang sifatnya sama seperti fase diam, dia terjerat di kolom. Jadi elusinya lebih lama. Iya, jadi like dissolve like lah ya. Yang polar akan larut polar, yang non polar akan larut non polar. Nah, ketika sampel dilewatkan di detektor, di pemisahannya ya, yang tadi kita gunakan fase normal, fase diamnya itu polar. Jadi sampel yang lewat ketika ketemu polar dengan polar dia akan
lebih lama berinteraksi, lebih lama untuk berikatan gitu ya. Sedangkan yang fase non-polar dia akan tidak terhambat, sehingga nanti yang keluar atau waktu retensinya terelusidasi di kromatogram itu yang non-polar. Kayak ibu-ibu itu ya, ibu-ibu ada rombongan 5, yang suka gosip 2, yang agak suka gosip 1, yang tidak suka gosip 2 gitu ya. Terus lewat jalan ketemu tukang sayur gitu ya. Nah, kebetulan tukang sayurnya juga tukang gosip gitu. Jadi ibu-ibu rombongan berlima itu belanja di bapak sayur itu ya, terus diajak ngegosip sama bapak sayurnya. Kebetulan yang 2 tidak suka gosip tadi akan meninggalkan dulu, selesai duluan gitu ya. Sedangkan yang agak gosip dia mendengarkan sedikit-sedikit gitu ya. Tapi setelah itu dirasa sudah cukup infonya, dia akhirnya keluar ya, toh meninggalkan tukang gosip tadi ya. Sedangkan ibu-ibu yang suka gosip akan masih lama karena masih seru gitu ya, menggosip dengan tukang sayurnya tadi gitu. Jadi ya, karena pemisahnya berdasarkan tingkat kepolaran dan kelarutan gitu ya. Itu adalah prinsip dari KCKT. Ya, sebetulnya prinsip itu juga kita gunakan di KLT ya, ataupun kromatografi gas. Cuma kalau kromatografi gas, fase geraknya berupa gas ya, dan sampelnya harus diuapkan dulu, volatil dulu. Lalu yang nomor 6 berarti kebalikannya ya. Kalau fase terbalik, fase diamnya itu yang non-polar. Sehingga kalau dianalisis, yang polar akan keluar terlebih dahulu di kromatogram, lalu baru diikuti dengan senyawa yang lebih non-polar. Iya, kira-kira dari kedua fase ini yang paling sering digunakan di KCKT itu yang mana? Yang fase normal atau fase terbalik? Ada yang tahu? Ada yang pernah menggunakan atau pernah tahu melihat kolomnya? Kolom untuk pemisahan? Mbak Arini? Pernah, Pak. Kalau kolomnya. Iya. Yang paling sering digunakan itu yang mana? Oktadesilana atau C18. Iya. C18 itu polar atau non polar? Iya, silika C18 ya biasanya ya. Non-polar, Pak. Semakin panjang rantai karbon, maka semakin non-polar. Jadi yang paling sering digunakan adalah fase terbalik, di mana fase diamnya non-polar, fase geraknya polar. Tujuannya apa? Ya, karena yang mudah didapat dan banyak di pasaran ya. Detektor lagi kolom yang tersedia itu adalah silika C18. Selain itu juga untuk waktu analisisnya bisa lebih cepat. Karena kebanyakan sampel itu adalah polar. Bayangkan kalau sampelnya non-polar, berarti waktu retensinya sangat lama gitu ya. Tetapi kalau fase diamnya non-polar, sampelnya banyak yang polar, berarti analisisnya lebih cepat gitu ya. Ya, yang paling umum digunakan itu C18 memang.
Tapi nanti juga ada modifikasi biasanya ditambah gugus O gitu ya. Tapi sama saja, fase normal atau fase terbaik bisa digunakan. Ya. Jarak antara dua puncak pita dibagi luas rata-rata pita, itu pengertian dari jarak antara dua puncak atau dua pita dibagi dengan alas atau rata-rata luas alasnya, rata-rata luas pitanya atau puncaknya, atau apa yang menyebutnya di kromatogram itu gunung boleh gitu ya. Itu disebut dengan resolusi. Kalau waktu retensi itu waktu yang dibutuhkan untuk kromatogram mulai muncul atau nampak gitu ya. Kalau faktor tailing ya untuk melihat bentuk kromatogramnya ya, tailing atau tidak. Tailing itu hasil kromatogramnya tidak sama sisi atau sama kaki gitu ya. Dimana nanti sebelah kiri dengan sebelah kanan dari puncaknya dari kromatogram yang terbentuk segitiganya itu atau gunungnya itu melebar ya di sebelah kanannya. Ya, dan itu yang kita wajib hindari ya. Itu yang tidak diinginkan karena nanti bisa menyebabkan kesulitan dalam analisis menghitung luas puncaknya ya. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan senyawa untuk bergerak melalui kolom. Nah, itu yang disebut dengan waktu retensi. Lalu, kalau nilai resolusi yang menunjukkan bahwa kedua puncak itu terpisah sempurna atau pemisahnya bagus, itu kira-kira dari opsi kelima ini yang benar mana? Apakah 0,1, 0,99 atau lebih besar dari 0,99 atau 1,0 atau lebih besar dari 1,5? Jawabannya apa? Lebih besar dari 1,5. Iya, lebih besar dari 1,5. Apalagi kalau untuk analisis senyawa yang baru itu sebisa mungkin mendekati 2 ya. Itu yang bagus. Kalau besaran nilai tailing faktor yang menunjukkan kromatogram itu simetris dari kelima option tadi, kira-kira jawabannya yang mana? 1, Pak. 1. Jawabannya 1. Ya, yang bagus lebih besar sama dengan 0,9 dan lebih kecil sama dengan 1,2. Jadi ada di range itu yaitu 1,0 ya. Udah paham semua ya, keren. Nah, lalu di IC penetapan kadar parasetamol. Di situ diketahui ada konsentrasi larutan baku parasetamol dan juga area puncak kromatografi. Terus diketahui puncak dari sampel parasetamol itu di 45.205. Jawabannya berapa? Ada yang tahu? Ada yang sudah dapat? 1,26552. Dapatnya dari mana? Itu kan dihitung regresi linearnya dulu kan Pak ya. Terus dapat rumus yang Y sama dengan A plus BX. Nanti ketemu A-nya itu 80,803. Terus yang B-nya itu ketemu 35656,585. Terus yang Y-nya itu yang ada di soal 45205. Ya,
Ini sambil saya hitung ya pakai kalkulator saintis. Yang lainnya yang belum juga bisa mulai menghitung. Atau ada yang dapat hasil lain? Bagaimana yang lain? Hasilnya sama? Kalau saya sama Pak 126, A-nya tadi berapa dapatnya? untuk nilai 8. A-nya 80,803. 8031. Untuk nilai B-nya nilai B-nya berapa? 35.000 656 6,5850. Untuk nilai R-nya 99. 0,999 gitu ya. Ya, nilai R itu bisa kita gunakan untuk melihat apakah regresi linear kita sudah bagus atau tidak. Yang bagus itu mendekati 1 ya. Atau 0,999. Setelah itu dimasukkan di persamaan regresi linear tadi, Y sama dengan A plus BX. Y-nya berapa tadi? 45.205 sama dengan 80,8031 ditambah 35.656,5850 X. X-nya berapa? Ya, berarti 45.205 45205 dikurangi 80,8031 lalu dibagi 35.656,5850. Hasilnya 1,2655 ya, 1,2655 untuk nilai absorbansi untuk kadar teoritisnya ya. Dapat semua seperti itu ya, sama ya. Ya, tadi Mbak siapa yang di awal dapatnya 1,2655 siapa tadi? Mbak Maria ya? Ya. Ya Pak. Ya, dapatnya 1,2655 semua ya. Secara teoritisnya ya. Iya. Tapi nanti secara secara kadar yang sebenarnya nanti tergantung dari soal apakah ada faktor pengenceran atau tidak. Kalau ada faktor pengenceran nanti kita kalikan dengan faktor pengencerannya gitu ya. Dan di sini satuannya miligram per 100 mili ya. Jadi dapatnya secara teoritis 1,2655 mg per 100 mili. Oke, sudah bisa semua ini kayaknya ya. Ya, insya Allah mudah lah. Nanti kalau ada soal
Atau mungkin banyak waktu di OSC itu ya, di ujian OSC lagi, UKAI apoteker itu biasanya ditanyakan untuk penentuan kadar. Nanti tinggal dikonversikan ke satuan yang diinginkan atau ada faktor pengencerannya gitu ya. Kalau faktor pengenceran tinggal di